Halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku dalam video edukasi platform digital. Kali ini kita akan membahas salah satu protokol paling penting dan inovatif di dunia decentralized finance, yaitu AAVI. Platform ini sudah menjadi fondasi ekosistem DeFi sejak awal kemunculannya, dengan menghadirkan sistem peminjaman dan penyimpanan aset kripto tanpa perantara berbasis smart contract. Analisis ini kita bangun berdasarkan dokumen teknis utama, yaitu AAVI white paper, mulai dari arsitektur, mekanisme keamanan, model risiko, hingga use case yang mungkin tidak pernah kita sadari seberapa besar dampaknya bagi seluruh ekosistem DeFi modern. Oke. Yang pertama, apa itu AAVI? AAVI adalah protokol decentralized liquidity market. Artinya setiap orang bisa menyimpan aset menjadi lender, memperoleh bonus secara otomatis, pinjam aset dengan menyediakan jaminan, melakukan flash loan, meminjam tanpa jaminan dalam satu transaksi. AAVI pertama kali hadir dengan Eggplan pada 2017 sebelum berevolusi menjadi AAVI. White paper barunya menekankan konsep liquidity pool dan automate smart contract lending dengan sistem peer-to-peer manual dan model terdahulu. Sejak itu, AAVI berkembang menjadi salah satu DeFi protokol dengan TVL tertinggi di dunia dengan ratusan aset yang dipinjamkan dan dipinjam setiap hari. Selanjutnya itu arsitektur inti AAVI menurut white paper. White paper AAVI menjelaskan beberapa komponen kunci yang membuat sistemnya dapat berjalan secara otomatis dan aman. Yang pertama, liquidity pool arsitektur. Setiap aset memiliki pool sendiri. Pool terdiri dari lender menyimpan aset seperti ETH, USD, TDAE, atau token lain, karena borrower minjam aset dari pool dengan jaminan. Dan smart contract pool yang mengatur aturan risiko, likuidasi, dan keamanan. Aset yang tidak dipinjamkan tetap berada dalam pool dan menghasilkan bonus sesuai algoritma penerapan. Selanjutnya, token. Interest bearing token. Ketika pengguna menaikkan aset, AAVI memberikan token, yaitu token yang nilainya terus bertambah sesuai bunga. Token dapat digunakan ditukar atau digunakan sebagai jaminan. Kenaikan nilainya terjadi per detik, bukan per blok. Ini adalah inovasi besar karena belum bisa dibaca secara transparan. Token bisa disimpan di wallet biasa, dapat dipakai pada protokol DeFi lain. Kemudian shared algorithm. White paper memperkenalkan dua model bunga, yaitu variable rate dan stable rate. Semakin tinggi peminjaman terhadap total kita, semakin mahal biaya pinjaman. Ini memastikan keseimbangan pool tetap terjaga. Yang keempat yaitu collateral lend to value. AAVI mengatur risiko dengan collateral ratio, LTV, liquidation threshold. AAVI itu hold factor yang menunjukkan sisi pinjaman. Jika hold factor kurang dari 1, sistem akan melakukan likuidasi, tetapi liquidator diberi bonus. Sistem tetap stabil. Selanjutnya ada flash loan, pinjaman tanpa jaminan. Flash loan adalah pinjaman tanpa jaminan yang harus dikembalikan dalam satu transaksi. Jika tidak dikembalikan, seluruh transaksi batal. Fitur ini membuat AAVI menjadi salah satu protokol paling inovatif di DeFi. Selanjutnya itu analisis use case kunci dalam white paper. Analisis case pertama yaitu passive income melalui lending. Lender menyetor aset dan menerima bunga pasif. White paper menekankan bahwa AAVI adalah non-custodial, desentralisasi, real-time conscious accumulation. Manfaatnya sumber dana stabil, tidak perlu mencari bank atau lembaga tertentu. Tantangannya bunga bisa berubah-ubah, risiko kontrak pintar, risiko harga aset. Khusus kedua yaitu borrowing untuk strategi finansial. Borrower menggunakan pinjaman untuk berbagi strategi. Pertama, leverage trading.
meminjam token untuk mempermisal posisi pada DEX. Dan beresiko memiliki ETH lalu meminjam stablecoin untuk melindungi nilai aset ketika pasar dari suatu aset meminjam aset yang ada percaya turun menjualnya dengan banyak di harga rendah. Sebaliknya arbitrage likuiditas pinjam satu aset digunakan untuk yield protokol lain. Arbitrage ketiga yaitu flash loan untuk arbitrage dan otomasi sistem. Flash loan disebut sebagai salah satu fitur paling inovatif dalam digunakan oleh trader arbitrage, liquidator coffee, liquidator maker DAO, atau aggregator buat otomasi strategi. Flash loan menciptakan pasar yang lebih efisien karena arbitrage menjaga harga selaras. Case keempat, reserve manajemen untuk DAO dengan protokol lain. DAO atau proyek lain dapat menyimpan treasury mereka dalam AVI, mendapatkan token yang menghasilkan bunga berpartisipasi dalam governance melalui aset yang disimpan. Case kelima, terintegrasi dengan Mandalego atau DeFi Stack. Dirancang modular sehingga protokol lain dapat mengintegrasikannya. Integrasi ini memperluas jangkauan API dan meningkatkan total value lokal. Case ke-6 yaitu stacking melalui safety module. Governance token API dapat stack dalam safety module. Tujuannya melindungi protokol juga terjadi server, menciptakan tambahan dan memberikan reward bagi staker. Selanjutnya yaitu governance dan teknologi API. Token API adalah token otoritas dan governance. Utamanya menurut paper ada voting on chain, safety module, support mekanisme, protokol ownership. Nah, untuk resiko dan tantangan menurut paper ada smart contract risk, common contract dapat dieksploitasi, market risk, volatile harga dapat menimbulkan health factor, oracle risk, jika data harga terjadi bisa memicu likuidasi palsu. Liquidity risk borrower bisa gagal mengembalikan pinjaman. Flash loan attack mendapat serangan DeFi memanfaatkan flash loan. Selanjutnya itu kenapa hal itu sangat penting untuk ekosistem DeFi. Paper dan implementasi API telah standarisasi model di DeFi menjadi tulang punggung sistem arbitrage, membantu protokol DeFi menjaga stabilitas harga, hadirkan inovasi flash loan yang belum ada sebelumnya, dan mendorong efisiensi modal dalam ekosistem blockchain. Hampir semua protokol DeFi modern memiliki integrasi atau koneksi baik langsung maupun tidak langsung. Nah, API bukan sekedar platform peminjaman kripto. API adalah pilar penting dalam aspek DeFi dengan fitur yang kaya ini. Risiko yang matang serta inovasi yang mendorong sektor ini berkembang lebih cepat. Jadi passive income beralih strategis hingga kesan dan governance saat ini menjadi salah satu contoh protokol terdesentralisasi paling sukses di dunia. Sekian video pada kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya.